Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hal-hal sederhana yang berarti. Saudara, setiap hari Tuhan membuka peluang kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa melalui hal-hal yang sederhana. Itu bisa berupa tantangan-tantangan ringan untuk dilakukan. Bila seseorang membiasakan diri melakukan kehendak Bapa dari hal sederhana, maka ia akan dapat melakukan kehendak Bapa untuk hal-hal yang besar. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hal-hal yang melibatkan pikiran, perasaan, tenaga, dan hal-hal lain secara besar kalau tidak memulai hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini. Misalnya, suatu hari tukang sampah meminta tambahan ongkos untuk membuang sampah yang berlebihan di rumah. Kalau demi yang beberapa ribu rupiah, seseorang tidak mau mengalah, merasa diperas dan direndahkan, maka jangan mimpi ia bisa rendah hati dan mengerti orang lain. Begitu pula ketika seseorang merasa kesal karena kurang dilayani di suatu restoran. Saudara, dalam hidup ada hal-hal sederhana yang Tuhan izinkan terjadi guna mengubah kita, tetapi juga hal-hal besar yang menguras tenaga kita, perasaan, dan hal-hal lain dalam kehidupan ini yang terpaksa harus diizinkan Tuhan terjadi untuk dapat mengubah kita. Tanpa hal yang besar tersebut, sulit bagi seseorang untuk berubah. Hal-hal sederhana terjadi tanpa menguras tenaga, perasaan, dan lain sebagainya, tetapi bisa berdaya guna mengubah seseorang kalau itu dengan sendirinya mau berubah. Maksudnya kalau orang tersebut dengan rela mau berubah. Tetapi kalau melalui hal sederhana seseorang tidak mau berubah, maka Tuhan menggunakan hal yang tidak sederhana untuk mengubah seseorang. Kalau dengan pukulan kecil seseorang meremehkan Tuhan, maka Tuhan bisa memberi pukulan yang lebih keras. Dalam sekolah kehidupan, hal-hal tersebut merupakan mata pelajaran yang harus diperhatikan dengan serius. Hal-hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sepele atau remeh. Harus diingat bahwa perkara-perkara besar dimulai dari hal-hal kecil atau sederhana. Ini hukum kehidupan yang penting diperhatikan dengan sangat serius, sebab hal ini mempengaruhi nasib abadi seseorang. Surga dan neraka seseorang itu dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi setiap hari. Nasib kekal seseorang merupakan akumulasi atau penumpukan atau pergumulan dari semua tindakan hidup seseorang. Tuhan Yesus berkata
kumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Penting untuk dimengerti bahwa seseorang tidak bisa ke surga mendadak atau neraka mendadak. Perjalanan ke surga adalah perjalanan panjang dan penting sepanjang hidup seseorang di bumi. Jadi, setiap waktu adalah kesempatan yang berharga untuk mengumpulkan harta di surga, yaitu bertumbuh dalam kesempurnaan. Jadi, saudaraku, kehidupan kita hari ini harus dirancang dengan serius. Firman Tuhan menasehati agar kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, yang artinya bagaimana kita berkebiasaan hidup. Efesus 5 ayat 15. Untuk setiap hal yang kita lakukan harus selalu dipertanyakan atau dipersoalkan. Apakah bisa menggiring kita semakin mengerti kehendak Tuhan atau tidak? Tentu ini berlaku bagi orang yang benar-benar mau selamat. Kalau seseorang tidak memikirkan niat yang bulat untuk terhindar dari api kekal, maka hal ini tentu bukan sesuatu yang dianggap penting. Jadi, dalam hidup ini kita harus perhatikan hal-hal sederhana, sebab bisa jadi itu Tuhan izinkan terjadi guna mengubah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.